Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menolak mendukung kecaman terhadap Rusia atas perang tahun 2008 dengan Georgia. Ini merupakan kali pertama Washington menolak seruan yang disuarakan para sekutunya itu. Setelah sidang tertutup Dewan Keamanan PBB pada hari Senin 18 Agustus lalu, Denmark, Prancis, Yunani, Inggris, dan Slovenia mengeluarkan pernyataan yang mengecam Rusia atas invasi brutal ke negara Kaukasus Selatan 17 tahun yang lalu. Amerika Serikat di sisi lain memutuskan untuk tidak menandatangani pernyataan kecaman tersebut meskipun pernah melakukannya di masa lalu. Pada tanggal 7 Agustus 2008 di bawah pemerintah Presiden Mikhail Saakashvili yang sangat pro-barat, tentara Georgia menyerbu wilayah Ossetia Selatan yang memang ingin memisahkan diri. Pasukan Tbilisi kemudian menembaki ibu kotanya Khinvali yang menyerang pangkalan pasukan penjaga Rusia di wilayah itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengakhiri boikot diplomatik pemerintahan sebelumnya terhadap Rusia dan berupaya memediasi penyelesaian konflik Ukraina. Ia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pekan lalu untuk pertama kalinya sejak 2019 sebagai bagian dari upaya untuk mendorong negosiasi. Kita ke informasi dari dalam negeri yang sedang ramai pemirsa. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mendapatkan sorotan sejumlah media asing. Salah satunya adalah media yang berpusat di London, Reuters, dan juga kantor berita Malaysia, Malay Mail. Dalam pemberitaan Reuters berjudul Indonesia Deputy Minister Arrested as Part of Anti-Graft Probe Agency Says, yang terbit Kamis 21 Agustus, media itu menyoroti bagaimana Immanuel ditangkap bersama 13 orang. Mereka ditangkap akibat dugaan pemerasan. Sementara itu, Malay Mail dalam laporan berjudul Indonesia Deputy Minister Held in Anti-Graft Probe First Arrest Under Prabowo's Cabinet menyoroti bagaimana kasus ini menjadi pertama kalinya anggota kabinet ditangkap dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bila terbukti bersalah, Immanuel akan segera diganti oleh orang lain. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa Immanuel menandatangani dokumen yang menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri jika terbukti bersalah dan berjanji akan melakukan perbaikan dalam penerbitan izin keselamatan. Berikutnya kita ke berita komoditas. Pemirsa, harga emas lagi-lagi kembali jatuh. Harga emas melemah seiring penguatan dolar Amerika Serikat menjelang pidato kedua The Federal Reserve Jeremy Powell di Jackson Hole. Pada perdagangan Kamis 21 Agustus, harga emas dunia turun 0,25% di level 3.338,46 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Emas sudah melemah 2 hari beruntun dengan pelemahan mencapai 0,25%. Pelemahan harga ini masih membuat emas bertahan di area konsolidasi alias sideways. Sementara itu, pada perdagangan Kamis 21 Agustus, indeks dolar Amerika Serikat naik 0,41% di level 98,62. DXY yang naik membuat emas yang dikonversi dalam dolar Amerika Serikat menjadi mahal bagi pembeli asing. Powell diperkirakan akan berbicara di konferensi Jackson Hole tentang prospek ekonomi dan sikap kebijakan The Fed pada hari Jumat. Pelaku pasar juga menghitung data ekonomi Amerika Serikat terbaru. Klaim awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat naik sebanyak 11.000 dari pekan sebelumnya menjadi 235.000 pada pekan kedua Agustus, jauh di atas ekspektasi pasar sebesar 225.000 sekaligus mencatatkan lonjakan mingguan tertajam dalam 8 minggu terakhir. Ya, kita ke informasi dari dalam negeri lagi pemirsa. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk resmi melakukan spin-off unit usaha syariah dengan mendirikan Bank Syariah Nasional. Hal ini dilakukan setelah mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah. Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu mengatakan keputusan ini diketok dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan Rabu 20 Agustus. Selain itu, RUPS juga menyetujui perubahan pengurus. Pemegang saham telah menyetujui pengangkatan jajaran direksi dan komisaris baru yang akan menduduki jabatan di Bank Syariah Nasional. Dengan pembentukan Bank Umum Syariah ini, Nixon berharap Bank Syariah Nasional akan menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Victoria Syariah, Dery Januar mengatakan setelah diakuisisi BTN, Bank Victoria Syariah dan Bank BUMN yang fokus pada sektor perumahan tersebut akan mendirikan Bank Umum Syariah. Dery melanjutkan bahwa OJK telah memberikan lampu hijau mengenai rencana BTN
untuk melakukan pemisahan atau spin-off unit usaha syariah dengan Victoria Syariah sebagai cangkang. Selain itu, aksi korporasi tersebut juga sudah mendapatkan izin Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan BPI Danantara.